NIM 39. Saya William dengan NIM 09. Saya Anastasia dengan NIM 19. Saya Desistia dengan NIM 08. Saya Bismillah dengan NIM 49. Saya Laisa Fitriani dengan NIM 17. Selamat menonton video presentasi kami. Berikut adalah pengertian struktur pengendalian intern. Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan produser untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan, hukum atau undang-undang, serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagai mestinya oleh seluruh karyawan. Peran penting sistem pengendalian internal membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi serta menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personelnya, serta mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan kecurangan. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. Lanjut, kandungan struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern, entitas atau satuan usaha, mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Sasaran perusahaan dapat berupa sasaran finansial maupun non-finansial. Sasaran finansial yaitu keakuratan dan ketetapan laporan keuangan kepada pemegang saham atau Bapepam, dan sasaran non-finansial meliputi pengendalian kualitas, pengembangan produk, penelitian pasar, dan sebagainya. Struktur pengendalian intern mempunyai kaitan erat dengan auditor. Auditor mempunyai kepentingan dengan kebijakan dan prosedur sasaran finansial. Struktur pengendalian yang efektif dirancang dengan tujuan pokok, yaitu yang pertama, menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berikut tujuan dan unsur pengendalian intern. Pengendalian internal ditujukan untuk memberikan keyakinan kemampuan dalam pencapaian kelompok tujuan. Yang pertama, keandalan informasi keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Unsur pengendalian intern. 1. Lingkungan pengendalian. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah falsafah manajemen dan siklus operasi. Yang kedua, penilaian resiko. Contoh-contoh resiko meliputi perubahan-perubahan tuntutan pelanggan, ancaman persaingan, dan sebagainya. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen yang dilaksanakan. 4. Pemantauan. Penilaian kualitas kinerja pengendalian kualitas dan pengendalian internal sepanjang waktu. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan unsur dasar dari pengendalian internal. Keterbatasan pengendalian intern suatu entitas. Pengendalian internal memainkan peranan penting dalam pencegahan fraud atau di sini penyimpangan di sebuah perusahaan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ACVE atau Association of Certified Fraud Examiner, kurangnya pengendalian internal merupakan faktor penyumbang utama hampir 1/3 dari kasus-kasus fraud. Sebuah penelitian berjudul The Impact of Weak Internal Controls and Fraud menyebutkan beberapa keterbatasan pengendalian internal. 3 diantaranya itu. Pertama, kesalahan manusia. Pengendalian internal dibatasi oleh kesalahan manusia. Manusia bisa saja salah mengerti atau kurang mengerti mengenai apa itu pengendalian internal bekerja di sebuah perusahaan. Kedua, pengesampingan aspek-aspek pengendalian internal. Seorang manajer diketahui di sini ia memiliki wewenang. Bisa saja di suatu kondisi ia melakukan atau terpaksa melakukan suatu kegiatan berdasarkan tindakan impulsif. Jadi ia mengesampingkan
kebijakan atau prosedur yang berlaku. Ini bisa saja terjadi di beberapa keadaan karena untuk kepentingan perusahaan, tetapi yang sering terjadi adalah ia melakukannya untuk kepentingannya sendiri. Lanjut. Ketiga, polusi. Pengendalian internal yang sempurna dapat saja dipatahkan oleh tindakan polusi. Contohnya, karyawan dari pembelian atau inventor atau keuangan melakukan kolusi atau berkolusi untuk melakukan pembelian fiktif atau tidak nyata. Oke, pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Mengapa auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern? Hal ini dilakukan untuk perencanaan auditnya. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asasi adalah untuk digunakan dalam kegiatan berikut ini. Pertama, kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Kedua, salah saji material yang potensi dapat terjadi. Ketiga, risiko deteksi. Dan yang keempat, perancangan pengujian substansif. Dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor menggunakan 3 macam prosedur untuk audit, yakni pertama, mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian. Dalam hal ini memang sering terjadi agar auditor dapat memahami secara betul atau paham bagaimana pengendalian intern bekerja di perusahaan tersebut. Kedua, melakukan inspeksi terhadap dokumen atau catatan. Auditor melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan agar ia dapat memverifikasi apakah pengendalian intern bekerja sesuai dengan kebijakan di perusahaan tersebut. Ketiga, melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Auditor melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi di perusahaan agar dapat melihat apakah pengendalian internal bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur, apakah efektif dan tidaknya. Jadi, penetapan risiko pengendalian adalah proses penilaian tentang efektivitas rancangan, pengoperasian kebijakan dan prosedur, struktur pengendalian intern suatu perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam